Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, segenap jamaah Masjid Jami Baitul Hidayah, pengurus DKM dan jajaran yang sama-sama kita hormati, sesepuh tokoh masyarakat yang mulia, segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore yang cerah ini, khususnya seluruh warga perumahan Bilabong Blok F dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita serta lingkungan kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan lingkungan kita lingkungan yang aman, damai, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauh dari musibah, jauh dari bencana, jauh dari segala macam malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bisa duduk untuk sama-sama niat ta'alum atau belajar di tempat mulia ini, di masjid kita, di rumah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita niat iktikaf di sini. Niat iktikaf. Niatin iktikaf. Biar nanti kita dapat pahalanya itu berlipat-lipat. Ya, ada iktikafnya, ada belajarnya, ada berjamaahnya. Insya Allah. Mudah-mudahan amal kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat ini kita sama-sama berada di Ramadan yang ke 1442 Hijriah. Puasa yang ke-12. Nah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh para pengikut setianya. Mudah-mudahan diantaranya adalah kita sebagai umat yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, melanjutkan kajian kita minggu yang lalu. Barangkali masih ada yang ingat minggu lalu kita mengkajinya sampai mana? Pakai
Buka puasa, emang buka puasa kita. Ya, alhamdulillah ya. Jadi minggu yang lalu kita lanjutkan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah kita kenapa disuruh kita untuk melakukan puasa atau diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, tujuannya di antara yang paling pokok adalah pertama, Allah ingin kita menjadi orang yang bahagia. Ingin jadi orang apa yang Pak? Bahagia. Emang kita disuruh oleh Allah hidup di dunia ini agar jadi orang yang bahagia. Nah, kira-kira kita ini pengen hidup bahagia apa hidup sengsara? Pengen bahagia. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa Pak memberikan kepada kita kebahagiaan tanpa kita harus usaha, tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus ibadah, bisa Allah. Tapi Allah menciptakan kebahagiaan itu harus dilengkapi dengan usaha, doa dan kerja, ikhtiar agar semakin sempurna kebahagiaan itu. Jadi kita ini kenapa kalau pengen bahagia Allah nggak kasih aja kita biar bahagia? Disuruh kerja, disuruh usaha biar bahagianya sempurna. Kan pertanyaannya kan begini, Pak, punya anak bahagia nggak? Bahagia. Bapak punya anak seneng nggak? Seneng. Kira-kira kalau Bapak punya anak tahu-tahu punya anak aja, itu seneng nggak? Lebih senengan mana? Tiba-tiba punya anak kecil, bayi imut, apa ngapa-ngapain dulu baru punya anak? Ayo ngapa-ngapain dulu, ntar diulang lagi ngapa-ngapain lagi gitu ya, ntar diulang lagi ngapa-ngapain lagi berkali-kali gitu baru punya anak. Apa langsung punya anak? Enakan mana coba? Enakan apa? Enakan ngapa-ngapain dulu. Jadi kita usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Allah memerintahkan kita untuk puasa itu biar bahagia. Ada yang nanya bahagianya di mana Ustadz? Senengnya puasa di mana? Kira-kira Bapak bisa nyebutin nggak itu? Puasa tuh enak apa enggak Pak? Pak? Puasa tuh enak apa enggak? Ya, puasa tuh enak apa enggak? Enggak. Tapi kata Allah enak. Enaknya di mana kita puasa? Wah, bingung kita kan? Kata kita enggak, kata Allah, kata Rasul enak. Enaknya di mana? Nah, ketika kita puasa, satu enaknya saat kita berbuka puasa. Oh, tadi kita nyambung. Buka puasa. Ketika buka puasa ini kita ngerasa nikmat, senang, bahagia. Alhamdulillah. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu bahagianya ada dua. Satu bahagia saat dia berbuka, yang kedua bahagia saat menemui Tuhannya. Ketika kita buka puasa, alhamdulillah, karena kita yang tadi seharian lapar, yang tadi seharian haus, ketemu sama makanan, sama minuman, bisa ngerasain nikmatnya makan, nikmatnya minum, alhamdulillah.
Saking senengnya kita muji sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata yang kata orang saya ini manusia, yang katanya gagah, punya akal, punya tenaga, lemesnya mah karena nggak makan. Lemesnya saya mah karena nggak minum. Yang katanya ketika saya jadi manusia yang normal dianggap saya orang hebat, saya orang gagah, seorang luar biasa. Kalahnya saya kalau nggak ketemu makanan, kalahnya saya kalau nggak ketemu sama minuman. Ya Allah, ternyata dengan sedikit makan aja nikmatnya terasa. Gagah saya kembali, kekuatan saya kembali. Masya Allah, akhirnya kita ingat Allah, mengucap alhamdulillah. Disitulah bahagia kita. Sadar betul bahwa kita manusia lemah, ya Allah, sampai gak disuruh makan cuman sehari aja rasanya gak enak. Makanya kan alhamdulillah kita sampai hari ini ada yang udah 12 hari. Ya alhamdulillah. Ada yang udah 13 hari belum? Di sini ada yang udah 13 hari? Belum ya? Ya. Alhamdulillah ya. Ada 12 alhamdulillah ya. Karena apa, di luaran sana Pak ada yang dapat 10, ada yang dapat 9, malah baru ada yang dapat 1, ada ya Pak. Ya, Masya Allah, kita bersyukur puasa kita dapat 12 insya Allah hari ini. Alhamdulillah. Dan ketika kita berbuka puasa, lalu kita memuji asma Allah, mengucapkan alhamdulillah karena kita sudah makan, sudah minum, sudah iftar berbuka puasa. Saat itulah Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Sehingga orang yang berbuka puasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini puasanya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah kalau udah begini maka kata Rasul yang kedua nih, Bu, senang kita. Apa senang kita yang kedua? Ya ini akan kita bahas. Orang yang puasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Senang bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, kira-kira Bapak senang gak ketemu sama Allah? Kok pada diam? Kenapa dipikirin dulu ya? Mikir jadinya ya. Kira-kira Bapak Ibu senang gak ketemu sama Allah? Senang. Senang itu kita buru-buru pengen apa, ntar aja senangnya. Nah, buru-buru ya. Buru-buru ya. Buru-buru. Masya Allah. Senang itu harus buru-buru. Ada gak orang senang mantar saya belakang aja dah? Ada gak yang begitu? Jangan ada. Orang senang mah pengen buru-buruan. Ini orang yang ngantri sembako aja Pak, pengennya duluan, betul gak? Orang senang kok pengen belakangan, pengennya duluan. Dan tidak ada perkara yang paling menyenangkan kepada kita kecuali kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu apaan? An radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ketika bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengan kita. Ketika kita rindu dengan Allah, Allah rindu dengan kita. Ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, Allah ridho dengan berjumpaan kita. Inilah yang menyenangkan kita kelak di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, simpan kesenangan kita dalam Ramadan itu pahalanya enggak dikasih sekarang enggak. Kata Rasul begini Pak, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jazaa la amala. Coba Pak ulang lagi dah.
Ayo ulangi lagi, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya. Ad-dunya kata Rasul, dunia ini darul amal, tempat beramal. La jazaa, gak ada balasannya, gak ada Pak. Bapak tiap hari sholat merubah keadaan gak? Enggak, gini-gini aja. Begini-gini aja. Udah kita, udah begini-begini aja udah. Takdirnya emang begini udah. Ayo. Tiap hari kita beramal zikir, tahu-tahu kita kaya enggak? Enggak kan? Ini begini-gini aja, enggak ngerubah keadaan. Udah takdirnya begini, udah gini-gini aja. Ya, enggak ngerubah. Ayo yang setiap hari maksiat tuh, yang tiap hari zina, berubah nggak tuh barangnya? Bengkok nggak? Enggak, makin kenceng, makin gedean lagi. Iya, iya, nggak, darul amal, tempat orang beramal kata Rasul, nggak ada balasannya, nggak ada. Takdir aja itu mah, kalau ada apa-apa memang takdirnya begitu di sana. Belum dibalas. Belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum dibalas Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang ya, kadang-kadang orang itu kalau baik sama Allah dikasih kebaikan. Contoh sedekah. Orang itu kata sedekah, kata Rasulullah, kalau sedekah Allah jauhkan dari bala. Ya kan? Yang kedua, orang kalau sedekah itu rizkinya akan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan lagi. Ini mah urusan sedekah, Pak. Allah udah nggak pilih-pilih. Mau yang ahli sedekah orang Islam, mau yang ahli sedekah itu orang non-Islam, sama. Orang itu kalau sedekah sama Allah, dikasih sama Allah, itu bukan balasan, bukan, baru baunya balasan. Kalau bau mah ya siapa aja boleh merasain baunya doang, tapi bukan balasannya, bukan. Karena kata Rasul, ad-dunya darul amal, ini tempat cuman beramal doang. Balasannya nanti itu tuh, nanti di akhirat. Ini sekarang Bapak puasa, ada apa balasannya apa coba? Dunia ini bukan tempat balasan, Pak. Kalau tempat balasan nggak muat. Kata Rasulullah, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, coba kalau Bapak 5 kali aja 2 rakaat sebelum subuh Bapak lakukan, dunia muat gak kalau pahala dikasih sekarang? Ayo Bapak 5 kali aja, nggak muat. Itu baru Bapak sendiri, belum saya lah. Saya tempatnya di mana? Belum Ustadz Hadi, tempatnya pahalanya di mana? Itu baru 1 orang aja, Pak. Ini kalau buat naruh pahala balasan dari amal kita, nggak muat. Makanya kata Rasul, ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat kita beramal. La jazaa, nggak ada balasannya di sini, nggak ada. Makanya kita sekarang puasa ngerasain haus, sekarang kita puasa ngerasain lapar. Sekarang, Pak, nggak ada balasannya. Mau Allah ntar paling bukanya lah enak dah gitu. Tapi balasan haus lapar kita nanti di surga. Kata Rasul, makanya Rasul bilang apa? Arba'atu nafarin mustaqun ilal jannah. Ada 4 golongan yang oleh Rasulullah katakan dirindukan sama surga. Surga rindu sama dia. Kan gini, Pak. Kalau kita pakai ilmu bahasa nih ya, pakai ilmu bahasa, ayo. Ini kan orang-orang sekolah nih. Enakan ngerinduin apa dirinduin? Ayo Bapak, saya tanya. Bapak enakan ngerinduin orang apa dirinduin orang? Hah? Dirinduin, diarepin sama orang, ya kan? Kalau ngerinduin kan kita tersiksa. Ayo Bapak kangen sama mantan, pernah kepikiran belum? Hah? Kepikiran mantan.
Jangan, tapi jangan ya, ntar dipikirin, dihubungin, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ngerinduin orang itu nggak enak Pak, perasaan, nggak enak. Kita yang sedih, kita yang bingung, merinduin. Sedangkan kita belum tahu nanti yang kita rinduin sama nggak sama kita rindu sama kita, kan belum tentu. Nah gitu, belum tentu. Tapi kalau kita yang dirinduin, enak. Ya, enak. Kita dirinduin sama orang, ya kita mah bodo amat. Terserah kita mau rindu apa enggak, mau kita mau sambut apa enggak rindu kita, terserah kita. Lah, ternyata Pak, surga itu rindu sama 4 golongan orang ini Pak. Di antara 4 itu siapa itu? Kata Rasul, wassaim fi syahri Ramadan, orang yang puasa bulan apa Pak? Ramadan. Ya. Orang yang puasa di bulan Ramadan ini termasuk bagian orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang rindu dengan surganya Allah, surga yang paling rindu dengan kita. Nah, sekarang kalau kita masuk surga itu perasaan seneng apa enggak? Seneng kan? Sekarang surga udah manggil-manggil kita nih. Kira-kira kapan mau nyamperin surga nih Bapak? Rencananya kapan? Rencananya mau nyamperin surga kapan ini rencananya? Rencana mah kapan boleh? Rencana. Ya, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, begitulah. Jadi dunia ini kita nggak akan dibalas di sini oleh Allah Subhanahu. Nggak dibalas. Enggak. Ya. Ada nggak orang yang rajin sholat, tahu-tahu tambah ganteng? Perempuan yang rajin sholat atau tambah cantik, hidungnya tambah panjang, matanya tambah belok, ada kayak begitu? Enggak, memang enggak dibalas sama Allah. Tapi Rasul bilang wal akhirat itu darul jaza, tempat pembalasan, la amalan. Udah nggak ada beramal-amalan, nggak ada amal di sana. Kira-kira nih Pak Robi nanti kalau di surga Pak, sholat lagi nggak? Enggak sholat, udah nggak sholat, udah nggak ada amal-amalan. Dah, kemudian di situ darulnya darul jasa, kita dibalas terus Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibalas? Tentang amal kita sekarang di dunia ini. Makanya jangan heran nanti orang yang sekarang hidup di dunia, yang dulu beramal baik dan beramal banyak di dunia, nanti ketika dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya kok ternyata di luar nalar otak kita, balasnya itu Allah. Jangankan lihat balasan di luar kita, ngelihat diri kita aja kita udah bingung nanti Pak. Ini saya bener apa enggak? Dulu perasaan enggak begini. Karena tubuh kita akan desain lain oleh Allah, dengan desain yang super sempurna di dalam surga itu. Udah gak begini kita nih, nggak ada di surga, begini nggak ada, nggak ada. Yang baik itu begitu. Begitupun ketika orang tidak beramal baik di dunia, amalnya buruk terus, maka dia akan dimasukkan dalam sebuah tempat namanya adalah darul jaza, itu di neraka jahanam itu, ya. Itu Allah akan desain dia pun dengan keadaan yang beda dari sebelumnya di dunia. Sampai Rasul katakan apa tuh? Wa asnanuhum kal uhud. Rasul bilang itu gigi-gigi mereka nanti akan sebesar gunung Uhud satunya. Kebayang nggak Pak? Orang dimasukkan ke dalam neraka tuh nanti giginya satu gigi segede gunung Uhud. Nah, sekarang kita punya gigi berapa nih sekarang? 32, berarti gigi ini orang yang masuk neraka tuh gunung Uhud 32 di mulutnya. Lah mulutnya segede apa itu? Dia akan bingung, kok begini wujud saya? Nah, ternyata Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa orang yang dimasukkan dalam neraka lalu kemudian dirubah tubuhnya sedemikian besar seperti itu sampai giginya sebesar gunung Uhud? Kata Rasul, agar malaikat memiliki kepuasan ketika menghajar dan menyiksanya. Oh, nah kalau malaikat suruh nyiksa orang segede-gede kita nggak ada rasanya Pak. Kayak kita nginjek semut, kerasa nggak Bapak nginjek semut? Pak, nginjek semut kerasa nggak? Enggak. Malaikat nyiksa kita yang kecil begini nggak ada rasanya, maka digedein oleh Allah Subhanahu Wa Taala biar ketika disiksa itu ada rasanya.
Kalau giginya segede gunung Uhud, lah bibir kita ntar segede apa di sono, Pak? Mata kita segede apa? Tubuh kita sebesar apa? Bahkan Rasul katakan nih agak ngeri nih hadisnya nih. Ya dengerin ya. Dengerin ya. Tadi dengerin tata. Dengerin ya, Pak ya. Ya, dengerin ya. Kalau ada orang ninggalin sholat sekali aja, Pak. Sekali aja. Pak. Ada orang ninggalin sholat sekali aja. Sekali aja orang. Sengaja dia tinggalin sholat itu. Sekali. Dia belum taubat ya. Nggak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, itu nanti dia akan dimasukkan ke dalam mulutnya rantai yang panjangnya 70 zirah. Yang terbuat dari panasnya api neraka. Rantai yang panjangnya 70 zirah dimasukkan lewat mulut, dipaksa, lalu masuk ke dalam, keluar lagi lewat duburnya. Itu bukan saya yang bilang, Rasulullah yang bilang. Kira-kira itu enak apa nikmat apa gimana rasanya, Pak? Pak, tidur apa gimana nih? Kira-kira rasanya itu enak apa enggak itu? Enak enggak itu? Masya Allah. Itu rantai panas luar biasa, ya, dimasukkan ke dalam mulut sampai kemudian ke dalam perut terus tembus ke deburnya. Kata Rasul, itu yang lewat usus yang ngikut. Kalau dia ngelewatin limpahnya ngikut. Kalau ngelewatin jantungnya ngikut. Ngelewatin hati. Masya Allah, ini orang yang nggak sholat sekali aja kayak begitu siksanya. Nah sekarang orang nggak sholat nyantai, nggak dibalas sama Allah, enggak. Di sini mah bukan darul jaza, bukan tempat untuk pembalasan, bukan. Ayo sekarang Bapak, ayo kalau mau nyoba boleh nih Pak, boleh nih, coba dah. Ayo Bapak coba, nggak usah sholat dah. Oh saya mah nggak akan sholat dah selama-lamanya. Silakan. Ntar cocokan di akhirat sama saya. Cocokan kita. Bener apa enggak nih? Ya, Rasul yang sabda ini. Makanya Masya Allah, kita sekarang puasa Pak. Jadi ini untuk kepentingan kita kelak di akhirat. Maka mumpung kita ini puasa, ulama katakan puasa ini, Ramadan ini adalah tempat kita memperbanyak bekal. Tempat memperbanyak bekal. Kalau di bulan yang lain nyari bekal susah Pak. Tapi di bulan Ramadan nyari bekal gampang. Sebab semua amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat banyaknya. Insya Allah. Bapak sekali ngaji di sini pahalanya sama dengan 1000 kali ngaji di tempat yang lain, di bulan yang lain. Ya. Bapak sekali duduk di majlis ngaji di sini, ya. Sama dengan kita itu melakukan sholat 1000 rakaat, ya normalnya dikali 1000 lagi berarti 1.000.000.000, 1.000.000 rakaat. Ya, kita sekali nggak duduk di sini di majelis ilmu ketika bulan puasa ini sama dengan kita sholat sunnah 1.000.000 rakaat pahalanya. Masya Allah. Makanya kalau mau nyari bekal yang banyak, ketemu bulan Ramadan. Ya, ini dedenya ya. Alhamdulillah. Coba nih, seandainya sekarang Bapak ini bulan Ramadan ini tahun ini hari terakhir, Bapak masih ngarep gak ketemu Ramadan tahun depan? Masih ngarep gak ketemu Ramadan tahun depan? Masih ngarep. Karena apa? Kita terlalu merasa, ya Allah belum sempurna amal saya tahun ini, belum sempurna ibadah saya, terus begitu. Makanya ya selama kita di bulan Ramadan, mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita, memperbaiki kualitasnya, dan kita menjaga agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Pak ya, yang kedua kita akan diberikan kebahagiaan saat kita bertemu dengan Allah, ya, dengan kita bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan
kalaupun nanti kita dalam keadaan sehat kita mulia dan berkah, ya kalaupun nanti kita wafat kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuwafi ni'amahu yukafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Hanan ya Manan ya Hayy ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Hadi ya Samad ya Man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa takbirana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.